Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Lia di Jepang. Jadi di video kali ini teman-teman, aku mau wawancarain suamiku. Kenapa dia pengen ke Jepang? Udah datang temannya. Ya kita tanyain. Ya, Tok. Say hello. Halo. Halo. Jadi teman-teman, aku mau nanya-nanyain. Yang kenapa sih kamu pengen ke Jepang? Jawaban jujur apa jawaban Yang jujur dong. gimana ya? Sebenarnya itu dulu itu aku bingung teman-teman mau kerja di mana kan. Sebenarnya udah ditawarin mau kerja di Jakarta gitu. Aku kan lulusan apa namanya? Gambar bangunan kayak arsitek gitu. Cuman kan bingung karena cuma lulusan SMA kan. Terus ditawarin lah sama saudaraku, dia sensei apa ya, guru di kursus bahasa Jepang, ditawarin kan, kamu mau nggak ke Jepang? Terus aku bilang aku nggak punya uang, kalau mau ke Jepang kan banyak kan biayanya ya, teman-teman tahu sendiri lah rata-rata habisnya berapa kalau ke Jepang itu. Makanya aku kan takut ya, apalagi apa, orang tua aku juga kan guru, jadi aku bilang belum ada apa, nggak ada uang kalau mau ke Jepang itu kan. Makanya terus mikir-mikir lagi kan, tapi bapakku juga kalau aku mau ke Jepang bakal diusahain gitu, cuman aku belum ada niatan teman-teman. Terus dulu itu kayak apa sebenarnya ada kayak masalah keluarga gitu teman-teman, terus makanya aku jadi berubah pikiran, akhirnya aku pergi ke Jepang teman-teman. Tapi kamu nggak mencita-citakan dari kamu sejak kuliah, kuliah sih, dari sejak kamu sekolah gitu, Enggak. kamu nggak kepikiran sama Enggak sekali? sih, sebenarnya ya ada sih SD, angan-angan. SMP, SMA, aku pengen ke Jepang nih. Besok kalau Sebenarnya deh. sebenarnya ada sih angan-angan, cuman bukan ke Jepang, Kemana? tapi lebih ke kapal pesiar dulu itu. Karena kan gajinya dolar ya. Dolar Emang itu kenapa kalau dolar? dolar itu tinggi, Iya naik dong. terus ya. Makanya pengennya tadinya di kapal pesiar, teman-teman. Gitu. Terus adanya yang di Jepang kan, itu pun aku nggak punya uang teman-teman, bener-bener terima kasih sama Kak ya, semoga Jan nanti nonton ya, apa, saudaraku, terima kasih banget udah mau nolong aku lah ibaratnya, udah ngasih kepercayaan sama aku sampai dibayarin semuanya. Ya sebenarnya aku diutangin teman-teman, datang ke Jepang itu aku diutangin banyak banget, pokoknya semua itu ditanggung sama saudaraku itu yang di apa, LPK, yang kursus di Jepang itu. Terima kasih banyak udah mau nolongin lah gitu. Bingung mau ngomong Bingung apa. mau ngomong apa. Terus pas perasaan kamu gimana pas dapat perusahaan gitu? Kan dari Campur berbagai aduk lah. macam tes kamu ikut, ada yang gagal, ada Gagal yang gagal ikut. berapa kali ya aku ya? Berapa kali? 3 mungkin. Tapi 3? aku hitungannya cepet teman-teman, soalnya aku cuma Oh gitu. nggak apa-apa toh. Oh, suaranya itu kok. Jadi aku itu sebenarnya hitungannya cepet teman-teman, ya karena mungkin saudaraku juga kan itu Nembak. nembak orang dalam. Orang dalam. Jadi kalau ada kesempatan buat tes gitu langsung ikut gitu teman-teman. Makanya Tapi sebenarnya aku dulu kan waktu mau ke Jepang kan itu umurku masih berapa? 17 18. ya? 18? 19. Enggak deh, kan 17 2017. 18 tahun saya. Oh 18. 18 tahun 2017 itu aku baru lulus dari SMK teman-teman. Terus itu kan lulusnya bulan 5 kalau nggak salah, Mei 2017. Habis itu aku masuk ke tempat kursus bahasa Jepang itu LPK itu, aku masuk di bulan 7 kalau nggak salah. 7 tes nggak dapet, akhirnya di bulan 8 itu aku ditawarin di salah satu SO ya teman-teman, di perusahaan
apa namanya, fiber teman-teman, Plastik gitu loh plastik teman-teman. fiber gitu, bikin apa namanya, bak mandi di hotel-hotel kayak gitu, bikin itu. Terus akhirnya ya keterima, soalnya cuma sending data, nggak wawancara kan teman-teman. Dan itu dulu aku orang Indonesia pertama di perusahaan itu. Dulu itu aku di Saitama Keng Hanyushi Kitaugishima. Itu di situ aku cuma berdua sama temanku, orang Indonesia pertama sama orang Cina satu. Sama orang Bertiga, iya, orang Cina satu. Dan di situ ya alhamdulillahnya tempatnya ya lumayan enak, cuman bosnya agak gimana gitulah. Tapi nggak itu sih, nggak terlalu apa ya, Nggak terlalu bingung apa? aku ngomong. Jadi di sana itu enak sebenarnya teman-teman, gajinya juga lumayan, cuman ya agak nggak Ada serak bonus aja. juga pula. 1 tahun 3 kali. 3 kali. Apa? Nggak usah dibahas nih Guno. Jadi di Ya kan sana, nggak apa-apa, orang jadi di sana itu pengen tahu loh. Nah, jadi di sana itu ada bonusnya teman-teman, 1 tahun itu 3 kali. Dan aku udah 5 tahun di sana, dari 2018 sampai 2021. Satu. Oh enggak, 18, 19, 19, 20, 21, 22, Dua-dua ya? 23, Berarti dua-dua. 22, udah sampai 2022, 5 Jadi tahun. kalau di perusahaan tuh, perusahaan Jepang tuh belum tentu ngasih bonus loh teman-teman. Aku udah bekerja di 4 perusahaan ya, dan di 4 perusahaan ini tuh sama sekali nggak ada bonus. Cuman sekali aja aku dapat bonus, itu perusahaan yang kemarin sebelum ini aku dapat bonus 1 juta. Itu buat aku beli celana buat kerja. Habis. Jadi aku tuh sebenarnya ada sih uang lebih ya, cuman kan kalau misalnya dapat bonus itu kan uangnya khusus gitu loh. Kalau nggak dicantolin kemana gitu kan nggak jadi ingatan kan, nggak jadi memori gitu loh. Kalau misalnya aku mikirnya tuh kalau jadi celana atau apa, jadi aku tuh ingat terus, oh ini tuh bonus loh hasil aku kerja di sana gitu. Dan itu kan pertama dan terakhir kali aku dapat bonus. Kalau suami sih sering ya dapat bonusnya Dulu sih lebih lumayan. banyak pula, nggak cuman sekali pula. Aku tuh di situ udah 1,5 tahun teman-teman, dan itu pun orang Jepang yang lain juga baru pertama kali dapat. Orang Jepang pun juga nerimanya cuma 1 juta. Heran kan, kok bisa ya split itu ya. Jadi perusahaan di Jepang itu nggak semuanya itu nyah-nyoh gitu ya. Nah, Apa ya, ininya tuh beda-beda peraturan lah. Iya mungkin. Jadi Ya mungkin ada yang di sini kayak udah dapat apartemen, tempat tinggal gitu, terus sama makannya gratis, dikasih beras atau sama wifi, terus apa ya namanya, ya fasilitas kayak gitulah. Itu kan jadi termasuk di kayak bonusnya lah. kayak gitu. Biasanya kayak gitu teman-teman. Ada yang nggak dapat bonus tapi fasilitasnya itu ya dibilangnya mewah lah gitu. Kalau untuk kalangan pekerja itu mewah gitu. Kebanyakan sih kayak gitu teman-teman. Tapi kadang yang tempatnya kayak apa ya, nggak wah tapi dapat bonus terus ada. Itu tergantung kebijakan dari perusahaannya sih ya teman-teman. Dan gaji juga di sini itu nggak sama semua ya teman-teman. Jadi kebanyakan itu ya yang mau ke sini karena ditawarin, diiming-imingin gajinya 20 juta, 25 juta, 30 juta. Tapi di sini tuh nggak semuanya sama teman-teman. Ada yang 10 juta. Nggak mesti, setiap perusahaan masing-masing. Tergantung jam kerja sih biasanya. Kalau misalkan kelihatannya, oh TG tuh dia, kan ada tuh Kensuse, TG, beda-bedakan ya, yang magang sama yang udah kerja. Yang udah kerja, dia bilang, oh itu gajimu lebih besar, tapi yang magang juga bilang, oh, gajimu juga lebih besar, kan kamu udah TG. Tapi yang TG jamnya sedikit kan uangnya juga sedikit, sedangkan yang Kensuse-nya misalkan dianya emang jamnya banyak, dia memandang kita tuh gajinya besar teman-teman, padahal aslinya besaran dia. Apalagi Kensuse itu apa-apa serba masih ditanggung perusahaan kan, kayak gitu. Kalau kita kan kayak potongan-potongan juga banyak. Gitu. Jadi mereka tuh cuman memandang visa kita aja, visanya TG nih, wah uangnya banyak nih, padahal ya nggak kayak gitu. Faktanya itu malah kebalikan teman-teman gitu. Jadi orang sawang sinawang sih sebenarnya ya, nggak semuanya itu bener ya, yang mereka lihat tuh nggak semuanya bener gitu. Tapi sih kita mah
terimain aja ya. Mohon maaf teman-teman, tadi tuh memorinya habis. Ini ganti memori, ganti HP ya, ganti HP-nya suami. Makan sendiri. Nah, Pinter ya. Sampai mana tadi orang? Jadi di Jepang itu sebenarnya enak nggak enak teman-teman, tergantung kita menyikapinya gimana. Tapi kalau untuk misal kayak mau cari modal atau untuk tabungan sih, kalau mau ya kesini ke Jepang aja gitu. Soalnya dari kemarin juga temanku banyak banget yang tanya, gimana sih caranya ke Jepang, gimana sih caranya ke Jepang gitu. Tapi mereka itu cuma tanya doang, sekedar tanya doang gitu, cuma pengen tahu, kepo banyak yang gitu DM doang. aku tuh. Tapi itu mereka kayak nggak ada niatan gitu, gimana sih alurnya gitu, cuma tanya gajinya berapa sih di situ, gimana sih caranya, cuma bla 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 kayak gitu, cuma basa-basi doang teman-teman. Kebanyakan sih kayak gitu ya. Kalau emang mau itu langsung kontaknya, minta kontaknya dong, gini 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 gini, tak langsung tanya ke orangnya, ke LPK-nya, Kayak itu daripada daripada banyak cincong ya. Langsung action lah intinya. Dulu aku juga kayak gitu teman-teman, cuman dikasih tahu kan mau ke Jepang apa, karena aku lagi bingung banget waktu itu kan. Aku juga udah pernah cerita ya sebelumnya, kalian bisa lihat apa namanya video aku ya, itu kali-kaliku sebelum aku berangkat ke Jepang, kayaknya judulnya itu. Kalian harus tonton ya, ini video aku tuh. Di situ aku nyeritain gimana aku bisa sampai ke Jepang dari awal sampai aku ke Jepang. Malah dari sebelum aku ke Jepang, malah aku kerja apa aku udah jelasin semuanya. Dari aku masih gembel-gembel di Jakarta tuh sampai aku ke Jepang. Kalian harus tonton juga ya di bawah. Kalian bisa cari tuh di sini. Apalagi ya yang harus aku tanyain. Oh, kalau menurut kamu enak hidup di Jepang atau di Indonesia ya? Untuk saat ini. untuk saat ini sih enak di sini ya teman-teman. Kenapa? Ya karena nyaman sih, menurutku sih nyaman ya. Cuman minusnya kan kita jauh dari orang tua gitu aja. Kalau kita mau ketemu juga kita harus ngumpulin uang dulu, harus minta cuti dulu gitu. Enaknya ya di sini ya enak aja, nggak Iya. apa ya namanya ya, Soalnya kita sekali pulang juga 100 tuh keluar teman-teman. Jadi harus bener-bener ngumpulin banyak. uang. Iya, orang mikirnya kita udah lama di Jepang nih, mau pulang kok nggak pulang-pulang sih, kok ini sih betah banget di Jepang. Padahal ya gimana ya, kita ngumpulin tuh cuman sedikit-sedikit. Itu pun kalau misalkan pinter banget sih. Opo. Itu loh heran. Jadi teman-teman, kalau misalkan orang-orang tuh yang komentar ya, ada yang komentar waktu itu aku pas pulang ya 6 tahun baru pulang. Ada yang komen gini, katanya gini, 6 tahun di Jepang kalau nggak punya rumah tingkat sama mobil mewah kebangetan sih gitu katanya. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya orang sejulit itu? Padahal kan kita kerja belum tentu loh, kita kerja tuh buat nabung diri sendiri. Karena kita tuh ya itu kan untuk kita ya, untuk kan untuk tahun-tahun pertama kan kita ngebantu orang tua dulu, nabung lah dan lain sebagainya kayak gitu. Kan ada juga orang-orang yang gajinya itu untuk keluarga kayak gitu loh teman-teman. Terus ada yang untuk tabungan diri sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan setiap orang itu banyak teman-teman. Ada juga yang bayar utang kayak gitu. Jadi yang di Jepang yang kelihatannya banyak duit, udah lama di Jepang, itu belum tentu uangnya tuh ngumpul dalam waktu 6 tahun tuh ngumpul segitu banyaknya gitu loh teman-teman. Hanya orang-orang tertentu, misalkan orang yang nggak punya beban ya teman-teman. Misalkan orang yang yang udah ngirit lah, yang hidupnya ngirit di sini. udah hidupnya ngirit, dan orang yang berada nggak punya hutang, nggak punya tanggungan orang tua lah, adik kah, apalah, pokoknya intinya
uangnya buat dirinya sendiri gitu. Pasti dia banyak uang ya teman-teman, kayak gitu. Pokoknya intinya di sini tuh kita nabung ya teman-teman, nabung sedikit gitu. Jangan pikir kita tuh banyak duit gitu, enggak. Sebenarnya sama aja semua Kensusei, semua ini apa namanya pemagang yang kerja di Jepang itu semuanya sama aja. Nggak kelihatan uangnya tuh, lewat aja gitu. Tuh, itu aja sih. Mau ngomong apa lagi ya? Jadi kan kamu belum bilang yang Apa? nyamannya di mana itu, nyaman di Nyaman sini. di Jepang untuk saat ini kan, untuk saat ini ya masih nyaman di Jepang karena aku masih punya target teman-teman. Targetku juga di Jepang itu sampai umur 35 tahun. Habis itu baru nanti di Indonesia. Itu teman-teman. Itu itu targetku ya. Itu targetku ya teman-teman. Jadi kalau bisa itu aku di sini sampai umur 35 tahun, habis itu aku pulang ke Indonesia, syukur-syukur aku bisa buka lapangan pekerjaan di Indonesia ya teman-teman. Ya semoga aja apa yang aku mau itu bisa terkabul teman-teman. Amin. Minta doanya ya teman-teman. Semoga lancar selalu kerjaannya gitu. Itu aja yang membuat kamu betah di sini apa? Ya karena ada kamu dong. Ya gimana di perantauan, ibaratnya nggak ada orang tua, temen juga cuma sedikit. Kalau sekarang kan udah ditemenin istri gitu, jadi enak teman-teman. Ada yang masakin, capek ada yang mijetin. Gitu teman-teman. Dan aku juga bersyukur banget teman-teman, di perusahaan yang sekarang itu kita diizinin untuk kerja bareng gitu teman-teman. Soalnya di Jepang itu jarang banget sih yang mau nerima pasangan suami istri kerja bareng gitu. Soalnya kan gimana ya, kadang mungkin kan kayak ada masalah pribadi terus dibawa di kerjaan itu kan. Tapi di sini alhamdulillahnya sih dibolehin. Malah bulan depan ya, kalau nggak salah malah besok ini ya, 2 hari atau 3 harian lagi lah, sebentar lagi itu mau ada yang datang lagi teman-teman dari Vietnam. Itu juga suami istri. Dulu dia yang laki juga udah pernah kerja di sini teman-teman. Terus dia izin pulang dulu, terus bikin anak. Ya bikin anak, terus setelah udah agak gede dia balik lagi ke sini teman-teman. Karena mungkin di Vietnam juga gajinya mungkin di bawah Jepang ya teman-teman. Nah, tapi nggak tahu juga ya teman-teman. Ya mungkin ada faktor lain di Vietnam yang gimana gitu, makanya dia balik lagi ke sini. Dan dia juga balik lagi ke sininya itu sama istrinya teman-teman. Jadi sama kayak kita gini. Nanti jadi tetangga kita di sebelah. Dulu tuh pas aku datang ke sini, aku juga ke tempat itu ya. Ke kamar yang kan aku ada di sebelah tuh kamarnya kamar Hana 2, terus kalau di tempat kita tuh Hana 3. Jadi waktu itu kita di Hana 2 itu cuma 1 minggu. Karena kita nggak cukup ya, karena kita kan jualan online juga, seperti yang teman-teman lihat ya sebelumnya kan aku selalu itu kan buka unboxing paket dari Indonesia, paket dari Vietnam atau apa itu kan selalu unboxing kan. Aku jualan scarlet, jualan usus dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi kamar di sebelah itu cuma ada 1 kamar dan 1 dapur gitu teman-teman. Jadi nggak cukup, nggak ada ruangan lagi. Makanya aku minta tolong sama yang punya perusahaan bos. Ya Pak Bos, aku minta tolong buat pindah ke kamar sebelah, soalnya kamar sebelah itu tuh ada 2 ruangan dan 1 dapur. Kita mah mending dapurnya sempit daripada kamarnya cuma 1 teman-teman, soalnya nggak ada tempat buat bisnis kita sendiri gitu loh. Ya meskipun dapurnya di kamar sebelah itu lebih luas, tapi kan masa iya sih kita naruh barang-barang jualan kita di dapur, nggak juga kan nggak etis ya. Makanya kita minta di situ dan alhamdulillahnya malah dikasih gratis. Jadi kita nggak bayar sepeser pun teman-teman, kita cuma bayar itu listrik, gas, air ya. Kita cuma bayar gas, listrik, air itu aja. Untuk untuk tempat tinggalnya kita nggak bayar, padahal seharusnya kita bayar 2 juta per orang. Jadi keluarga bosnya itu ya terlalu baik ya teman-teman sama kita, makanya kita juga semangat di sini, betah aja gitu. Soalnya kalau misalkan kita bayar rumah juga gitu terlalu banyak ya potongan kita teman-teman kayak gitu. Nah mungkin ada pertanyaan teman-teman yang
ingin ditanyakan ya tentang kita, tentang aku atau tentang suami aku ya, selagi kerja di sini ya teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah ya. Pokoknya intinya tentang kerja di Jepang, tentang pekerjaan kita atau apalah ya, tentang proses-proses ke Jepang kayak gitu. Udah aja sih, itu aja sih teman-teman. Apa-apa. Apa-apa. Ya mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung komen di bawah ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih ya, bye-bye.